Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Allah yang menjadi khotbah di minggu kedua setelah Trinitatis diambil dari kitab Imamat pasal 25, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan baca, mari kita ikuti bersama. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan firman Allah ini kembali, atas nama seluruh majelis jemaat Parhaladu gereja kita, sampailah salam kasih dan juga salam rindu buat kita semua. Horasma dihita saluhna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu kedua setelah Trinitatis ini, kita disapa oleh firman Tuhan tentang kewajiban panggilan anak-anak Tuhan untuk memelihara ciptaan.
Kalau kita urut ke belakang dalam 2 minggu yang lalu, persis di Minggu Trinitatis, kita disegarkan oleh firman Tuhan tentang untuk apa kita dijadikan, diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Dan pada minggu yang lalu, minggu pertama setelah Trinitatis, setelah Tuhan menyampaikan seluruh ciptaan kepada kita manusia untuk dikuasai, untuk ditaklukkan dan dipelihara, kita diingatkan untuk jangan serakah, jangan tamak, jangan rakus. Dan pada minggu sekarang ini, kita disapa oleh firman Tuhan akan kewajiban panggilan kita untuk memelihara ciptaan. Kenapa kita manusia ini sangat perlu selalu diingatkan akan kewajiban panggilan untuk memelihara ciptaan? Firman Tuhan inilah yang akan menjawab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Kedua tahun ini sangat penting, selalu harus diingat oleh umat Tuhan. Karena memang ketika bangsa Israel dan kita sekarang mengingat kedua tahun ini, maka kita akan langsung mengingat sejarah bagaimana Allah mulai membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Kedua tahun ini adalah tahun sukacita, karena kedua tahun ini mengingatkan mereka bagaimana Tuhan sudah membebaskan mereka. Jadi inti dari tahun Sabat dan tahun Yobel adalah pembebasan dan juga kemerdekaan. Dimerdekakan Tuhan, dibebaskan Tuhan untuk membawa kebebasan bagi sesama dan juga untuk ciptaan yang ada di dunia ini. Tapi sebelumnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat perlu juga untuk kita, atau paling tidak untuk menyegarkan ingatan kita, bahwa ada 3 Sabat yang ditetapkan Tuhan untuk selalu dikuduskan dan diingat oleh bangsa Israel. Yang pertama, hari Sabat, itulah hari yang ke-7. Yang kedua, tahun Sabat, itulah tahun yang ke-7. Dan yang ketiga, tahun Yobel, yaitu setelah 7 kali 7 tahun Sabat. Berarti 7 kali 7 sama dengan 1949. Jadi setelah tahun yang ke-49, yaitu tahun ke-50, itulah yang disebut dengan tahun Yobel. Jadi kalau berdasarkan hitung-hitung tahun Yobel ini, kalau umur gereja HKBP, gereja kita sekarang 159 tahun, berarti kita sudah memasuki tahun Yobel yang ketiga. Tetapi jangan melupakan bahwa inti dari semua ini adalah kita mengingat kembali Tuhan memberikan kemerdekaan. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Dan yang paling kita syukuri adalah kebebasan, kemerdekaan dari dosa yang begitu sempurna yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kenapa kita harus memelihara ciptaan? Jawabannya adalah tahun Sabat
tahun Yobel adalah tanda Tuhan sudah membebaskan, sudah memerdekakan, dan memelihara hidup kita. Oleh karena itu, kita juga harus memelihara ciptaan lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat 3 nats khotbah kita pada minggu ini, di sana dikatakan Tuhan telah berfirman, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasilnya. Karena ini adalah firman Tuhan, saya percaya bahwa hasil panen yang 6 tahun itu pasti hasilnya benar-benar luar biasa. Benar-benar akan membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena kita sudah melakukan apa yang diperintahkan, difirmankan oleh Tuhan. Mari kita ingat dulu, setiap minggu kita selalu diingatkan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kemudian di ayat 4 dikatakan, pada tahun yang ke-7 tanah itu harus berhenti penuh. Artinya tanah itu tidak boleh ditanami dan diusahai. Kenapa? Tuhan ingin supaya tanah dan ciptaan itu juga istirahat. Kenapa Tuhan mengaturkan seperti itu? Anggoon dohonok kudo. Maaf, kita harus hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saya percaya yang melakukan perintah Tuhan akan bahagia. Jadi jangan semua apa yang dikatakan Tuhan itu harus diselidiki. Walaupun terkadang apa yang dikatakan Tuhan itu memang menimbulkan rasa penasaran kemanusiaan kita. Tetapi disinilah kita dituntut untuk taat. Disinilah kita dituntut untuk taat. Mari kita ingat dulu satu peristiwa. Sewaktu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa melalui api yang menyala-nyala di atas rumput. Tetapi rumput itu tidak terbakar. Kemudian Musa penasaran, dia ingin mendekat melihat. Tapi Tuhan mengatakan jangan dekat. Artinya ada hal-hal yang memang tidak harus diselidiki oleh manusia, tetapi harus ditaati. Itulah kalau kita berhadapan dengan firman Tuhan. Tidak semua harus kita selidiki, walaupun itu terkadang menimbulkan rasa penasaran kemanusiaan kita. Tapi kita harus taat melakukannya. Ketika kita melakukannya, maka kita akan hidup bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang akan timbul rasa penasaran. Bagaimana mungkin 1 tahun tidak bekerja? Bagaimana mungkin 1 tahun tidak berusaha? Ahado al-langon. Kalau dalam konteks pertanian, karena tanah itu harus diistirahatkan. Sedangkan baru kita alami bersama 3 bulan saja kita tidak bekerja maksimal karena wabah virus corona, dampaknya sudah tidak karu-karuan. Apalagi ini 1 tahun. 3 bulan aja sudah kayak gitu hebatnya dampaknya. Apalagi ini 1 tahun. Tapi saya percaya disinilah Tuhan mau menunjukkan pemeliharaannya dalam hidup kita. Anda percaya, maka Anda akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Memang untuk dapat memahami nats ini,
kita harus benar-benar memperhatikan ayat 1 dan ayat 2. Mari kita lihat dulu Alkitab kita. Saya akan bacakan kembali ayat 1 dan ayat 2. Di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Tadi di ayat 2 sangat jelas dikatakan secara khusus, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan seterusnya. Artinya yang harus menguduskan dan yang harus melakukan ini adalah mereka-mereka yang telah masuk dan yang telah menerima janji dan berkat dari Allah. Jadi sekarang mari kita tanya diri kita pribadi, lepas pribadi dulu. Apakah saya itu sudah termasuk yang menerima berkat Tuhan atau belum? Kalau jawaban saya adalah saya sudah menerima berkat Tuhan, maka wajib hukumnya ikutlah memelihara ciptaan Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan telah terlebih dahulu memelihara hidup kita dengan memberikan kepada kita berkat-berkat-Nya. Tetapi kalau jawaban kita adalah saya belum menerima berkat Tuhan, maka jangan paksakan dirimu untuk bersukacita. Memang kita sering kehilangan sukacita dalam hidup kita karena kita sering mengandalkan logika dan pikiran kita dalam mempercayai pemeliharaan Tuhan di kehidupan kita. Kalau satu hari kita tidak bekerja pada hari Sabat, sepertinya tidak ada masalah bagi banyak orang. Kalau hanya satu hari. Tapi kalau 1 tahun, di tahun yang ke-7 tidak bekerja, tadi sudah saya katakan, ini yang menjadi masalah. Tetapi jangan lupakan, ini adalah perintah Tuhan. Bagaimana kita harus benar-benar mempercayai pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, supaya kita tidak ragus, supaya kita tidak tamak, supaya kita tidak egois, tapi kita diajak benar-benar percaya bahwa Tuhan Allah sanggup menyediakan kebutuhan kita, supaya kita hidup. Bukankah kita diciptakan Tuhan pada hari terakhir setelah Tuhan menjadikan segala sesuatunya untuk hidup kita? Jangan pernah melupakan sejarah tentang penciptaan. Itulah sebabnya Tuhan kita, Tuhan Yesus mengatakan di Lukas 12 ayat 22 itu, jangan khawatir akan hidupmu. Saya percaya ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah merasakan dan sudah menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, maka inilah yang membuat kita ikut juga memelihara ciptaan lainnya, karena kita sudah tidak khawatir lagi akan kekurangan, karena ada Tuhan yang betul-betul akan memenuhi kehidupan kita. Dan itu sudah kita lihat, dan itu sudah kita rasakan selama kita menghadapi masa-masa krisis pandemi COVID-19 yang lalu. Kita melihat, kita sudah merasakan, bahkan mungkin kitalah juga yang dipakai Tuhan. Tetapi tidak kurang saudara-saudara kita yang digerakkan Tuhan untuk mau berbagi,
untuk mau menolong saudara-saudara kita yang kesulitan karena dampak ekonomi akibat COVID-19 ini, supaya mereka juga bisa hidup. Dan sampai sekarang saya belum ada mendengar saudara-saudara kita yang berbaik hati membantu saudara-saudara kita yang kesulitan selama COVID-19 ini. Mereka jatuh miskin, mereka kekurangan, mereka menjadi tidak makan. Bahkan mereka mengatakan justru berkat Tuhan itu semakin bertambah-tambah kami terima. Bahkan ada mereka yang mengatakan, seberapalah ini amang yang kami berikan ini dibandingkan berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima selama ini. Inilah yang mau menunjukkan bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan pola hidup new normal sekarang, kita bisa kembali menjalani hari-hari hidup kita dengan baik. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita jangan pernah kehilangan sukacita dalam hidup kita ini, karena mengkhawatirkan apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita menjadi orang yang rakus, orang yang tamak. Jangan pernah kehilangan sukacita, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang benar-benar tahu kehidupan kita, karena dialah yang menciptakan, dialah yang menjadikan kita. Dan balasannya setelah kita menerima begitu banyak berkat-berkat dari Tuhan, ikutlah memelihara, menjaga keseimbangan, kelestarian ciptaan-ciptaan lainnya. Saya akan ambil dulu satu peristiwa. Ada seorang bapak, ketika dia sedang asik-asiknya naik mobil antik kesayangannya, tiba-tiba mobilnya itu mogok dan mati mesin. Dia turun dari mobilnya, dia mencoba memperbaiki mobilnya. Cukup lama dia mencoba membengkeli sendiri, tetapi mobil itu tidak mau hidup. Dengan putus asa, dia duduk sambil memandangi mobilnya tersebut. Sedikit jengkel, dia mengatakan dalam hatinya, dasar mobil tua. Tidak berapa lama, tiba-tiba datanglah seorang bapak turun dari mobilnya. Dia mengatakan, mobilnya rusak ya Pak? Iya, tiba-tiba mogok, mati mesinnya. Oh, kalau begitu biar saya coba menolong, melihat kerusakannya. Si pemilik mobil memandang si bapak itu, sepertinya dia tidak percaya. Apa bapak bisa? Tapi dia kasih juga si bapak itu kesempatan. Sebentar si bapak memegang mesin mobil tersebut, dia berkata, coba hidupkan mesinnya Pak. Setelah distarter, ternyata mobil itu kembali hidup. Kemudian datang si pemilik mobil itu, dia mengatakan, terima kasih Pak. Berapa saya harus membayar? Oh, tidak usah Pak. Itu hanya kerjaan kecil. Kemudian bapak si pemilik mobil itu mengatakan, tapi Pak, kalau boleh saya mau tahu Bapak siapa? Kok begitu cepat bisa memperbaiki mobil ini? Datang si bapak itu memperkenalkan dirinya, saya adalah Henry Ford. Ternyata bapak itu adalah penemu merek mobil terkenal Ford milik si bapak tadi. Itu sebabnya dia tidak kesulitan memperbaiki yang rusak di mobil itu, karena dialah penemunya. Dan ini yang mau mengingatkan kita, Tuhan Yesuslah yang menciptakan dan menjadikan kita.
Oleh karena itu, mari ikutlah dalam ajakan firman Tuhan ini. Karena kita sudah menerima banyak berkat-berkat dari Tuhan, mari kita pakai sedikit dari berkat-berkat itu untuk ikut memelihara ciptaan Tuhan lainnya. Maka Tuhan akan selalu memberkati dan menyertai hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami senantiasa dalam perlindungan-Mu, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami mengakui sudah banyak berkat-berkat yang daripada Tuhan kami terima di sepanjang kehidupan kami ini. Kami juga sudah banyak menerima pertolongan dari Tuhan yang sangat ajaib di sepanjang perjalanan hidup kami ini. Sedikit dari berkat Tuhan itu, sedikit dari pertolongan Tuhan itu harus kami pakai untuk memelihara ciptaan Tuhan lainnya, supaya keseimbangan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga negara kami ini, secara khusus kami yang ada di Provinsi Riau ini, sudah memasuki situasi new normal. Permohonan kami, biarlah dengan bimbingan Roh Tuhan, kami selalu dihindarkan dari virus corona ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami semakin dibiasakan untuk menerapkan kehidupan yang sesuai dengan protokol new normal sekarang ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati usaha-usaha para ilmuwan yang terus berjuang untuk menemukan vaksin, menemukan obat virus corona ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang sudah berlangsung sekarang di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu. Jauhkan mereka dari wabah virus corona ini. Ingatkan mereka untuk senantiasa menerapkan pola hidup new normal sekarang. Berikan kekuatan, berikan hikmat kepada pemerintah kami, kepada aparat keamanan kami dalam mengawasi perjalanan kehidupan kami, supaya bisa terhindar dan bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Bapa yang Maha Baik, berkati juga ibadah-ibadah yang belum bisa berlangsung di tengah-tengah gereja, di rumah-rumah pada saat ini. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati seluruh isi rumah kami, supaya kami senantiasa penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perjalanan hidup kami, rencana kami untuk 1 minggu ke depan. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari rencana-rencana si jahat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan khotbah ini, mari kita juga memberikan waktu kita sebentar untuk melihat sekilas, napak tilas perjalanan punguan-punguan kol yang ada di gereja kita ini pada hari-hari yang lalu. Mudah-mudahan dengan melihat napak tilas perjalanan punguan-punguan kol itu, terobati rasa rindu kita yang beberapa bulan ini memang kita sudah tidak bisa bertemu lagi karena virus corona ini. Tetap semangat, siapkan diri, karena tidak berapa lama lagi kita akan beribadah di tengah-tengah gereja kita HKBP Immanuel. Salam sehat dari Pargudungan HKBP Immanuel. Tuhan memberkati kita.